Halo pemirsa semuanya, kembali lagi di acara Wants to be Profitable. Pada kesempatan kali ini saya tak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Ade Isnaini. Mungkin boleh tadi sedikit memperkenalkan kepada pemirsa yang baru menonton channel kita ataupun yang baru melihat video kali ini. Oke, perkenalkan saya Disney ini staff radio support. Hari ini saya ditantang nih sama Mas Adi nih untuk ikut kuis ini Wants to be Profitable ya. Nah, pertanyaan nanti akan seputar di pasar saham. Jadi Pak Ade hanya perlu memilih jawaban yang benar saja dan yang tepat. Jadi yang salah jangan begitu. Ini sangat mudah sekali, ada 10 soal yang akan saya berikan dan tadi hanya tinggal menyimak dan memilih salah satu jawaban yang tepat. Sudah siap Pak Ade? Oke, siap. Nah, aturan dalam permainan ini saya akan menyebutkan soal hanya 2 kali saja setiap pertanyaan. Jadi tolong disimak baik-baik dan dipahami benar-benar. Dan Pak Ade nanti bisa memilih satu jawaban yang tepat dari 4 jawaban yang saya berikan. Dan Pak Ade memiliki 2 kesempatan. Yang pertama adalah call friend. Nanti Pak Ade boleh menelpon teman untuk mempertanyakan di mana ada pertanyaan yang sulit. Dan yang kedua adalah 50-50. Nanti akan saya kurangi jawaban yang berpeluang untuk benar. Jadi Pak Ade hanya tinggal menjawab saja, pilih salah satu dari jawaban dan pertanyaan yang kita berikan. Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama, tempat bertemunya antara pembeli dan penjual efek perusahaan dikenal sebagai A. OJK, B. BNI, C. SI, dan D. Sekuritas. Oke, ini untuk yang pertama sepertinya jawabannya mungkin global ya. Coba sudah tahu mungkin saya jawab di B atau yang B. Ini yang tidak berubah. Kita uji ya. Oke. Pertanyaan saya ulangi. Tempat bertemunya antara pembeli dan penjual efek perusahaan dikenal sebagai A. OJK, B. BNI, C. SI, dan D. Sekuritas. Sudah yakin dengan jawabannya? Sudah Mas. Oke. Jawaban kita kunci ya. Jawabannya adalah B. BNI. Dan jawabannya benar. Selamat. Oke. Nah, ini untuk OJK itu adalah otoritas jasa keuangan. Dia lebih kepada badan untuk pengawasan untuk di bursa efek. Dan BI ini adalah bursa efek Indonesia, di mana di sana terdapat bertemunya antara pedagang, pembeli dan juga penjual efek. Untuk C, yang KSA ini adalah kustodian, dan D ini adalah sekuritas, di mana sekuritas itu sebagai jalan berjangka atau yang mempertemukan, menghubungkan antara pembeli dan penjual untuk masuk di pasar. Jadi jawabannya B, bursa efek Indonesia. Oke Pak Ade, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ada berapa huruf kode saham dalam pasar modal? A. 3, B. 4, C. 5, dan D. 6. Apa bisa lagi? Oke, sepertinya sih B 4 dulu. Kita uji. Oke, baik. Saya ulangi pertanyaannya. Ada berapa huruf kode saham dalam pasar modal? A. 3, B. 4, C. 5, dan D. 6. Jawaban Pak Ade B. 4. Ya. Oke, kita uji ya. Dan jawabannya adalah B. 4. Oke, kita lanjut sekarang ke pertanyaan ketiga Pak Ade. Sudah siap? Oke, siap. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Berapa nilai terendah harga saham dalam pasar reguler? Jawabannya A. 50, B. 55, C. 60, dan D. 65. Sepertinya
Ya, untuk jawaban ini yang ketiga sama sepertinya masih sama ya seperti yang nomor 1 dan nomor 2 dan saya Oke. jawabannya. Oh, A. Ya. Untuk kali ini jawabannya 50. Sudah yakin? Saya Saya ulangi pertanyaannya. Berapa nilai terendah harga saham dalam pasar reguler? A. 50, B. 55, C. 60, dan D. 65. Jawaban Pak Ade adalah A. 50. Kita kunci ya. Dan jawabannya adalah A. 50. Kita lanjut pada Oke. ke soal pertanyaan keempat. Dalam menganalisa pasar saham, ada beberapa metode analisa. Jawaban mana yang tepat dari metode tersebut? A. Teknikal, B. Fundamental, C. Bendermologi, dan D. Semua jawaban benar. Saya pilih jawabannya D. Semuanya benar. Kenapa, Pak? Karena menganalisa itu semua bisa kalau mental kita masuk kepada dan Sudah yakin dengan jawabannya? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Dalam menganalisa pasar saham, ada beberapa metode analisa. Jawaban mana yang tepat dari metode tersebut? A. Teknikal, B. Fundamental, C. Bendermologi, dan D. Semuanya benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semuanya benar. Oke Pak De, selamat. Sekarang Pak De sudah melewati hampir setengah dari soal yang kita berikan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima dari 10 pertanyaan yang telah kita siapkan. Sudah siap untuk masuk ke soal nomor 5? sudah siap. Oke, kita lanjut. Di bawah ini yang tidak termasuk saham subsektor ternak BEI, industri manufaktur adalah A. GJTL, B. CPIL, C. MAIN, dan D. JPFA. Ya, saya pilih Tahan dulu juga Pak De, Oke. karena ada pesan-pesan yang lewat berikut ini. Sering loss dalam dunia trading, sulit menganalisa dan belum memahami strategi trading yang baik. Kami memberikan solusinya dengan cara mengcopy akun yang sudah profitable. Sahabat trader bisa melihat konsistensi profitnya setiap minggu, setiap bulan, dan stabil. Mudah untuk mendapatkan profit. Gunakan tool copy trading, bisa menggunakan signal maupun robot trading yang akan mengcopy order secara real time ke akun sahabat trader, sehingga trading menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan profitable tentunya. Segera hubungi nomor kontak di bawah ini. Salam profit! Oke, kita kembali lagi dan silakan Pak Ade menjawab pertanyaan dari yang telah saya berikan. untuk jawaban kali ini, saya sedikit bingung ya, karena perusahaan manufaktur ya tadi, Sektor pakan ternak. sektor pakan ternak. Oke, yang termasuk ya. Yang tidak termasuk. Oh, yang tidak termasuk. Mungkin saya jawab dengan gajah tular, GJTL. Saya sepertinya ingin menjawab GJTL, tapi saya ragu nih. Tapi tetaplah saya pilih GJTL. Jadi yakin dengan pilihannya? Yakin. Jawabannya GJTL? Oke, Kita uji. oke baik. Oke. Nah, saya ulangi pertanyaannya di bawah ini. Di bawah ini yang tidak termasuk saham subsektor pakan ternak.
industri manufaktur adalah A. BJTL, B. CPIN, C. Main, dan D. Java? Jawabannya adalah A. BJTL. Karena BJTL ini merupakan perusahaan Liga Tunggal Tbk, di mana perusahaan ini di bidang ban kendaraan, dan CPIN ini merupakan Sherlock Popang di sini sebagai pakan ternak. Terus Main adalah Melindo, ini juga sebagai perusahaan ternak, dan juga BTLA nya adalah Java, ini juga di perusahaan ternak. Jadi yang tidak termasuk saham subsektor pakan ternak adalah A. BJTL. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah siap Pak Ade? Baik. Oke. Di bawah ini yang tidak termasuk saham kategori batu bara adalah A. PTBA, B. Indi, C. Era, dan D. Adru. Saya untuk pertanyaan ini menjawab D. Adru. Ya, untuk kali pertanyaan ini saya sedikit agak bingung ya, apa bisa menggunakan bantuan? Ya, bisa Pak Ade memiliki dua bantuan yang bisa Pak Ade gunakan. Yang pertama adalah Proven dan yang kedua adalah Saya pilih 50-50. Jadi dari 4 jawaban yang sudah kita berikan, kita akan menghilangkan 2 jawaban yang tidak tepat. Jadi nanti hanya ada 2 saja yang bisa Pak Ade pilih untuk jawaban yang tepat. Saya ulangi pertanyaannya. Di bawah ini yang tidak termasuk saham kategori batubara adalah A. PTBA, B. Indi, C. Era, dan D. Adro. Kita akan menghilangkan Adro dan juga PTBA. Jadi hanya tersisa B. Indi, dan C. Era. di era ya. Saya memilih era ya. Era. Ya. Kita kunci. Oke, baik. Yakin dengan jawabannya? Sudah cukup ya. Oke. Saya ulangi pertanyaannya. Di bawah ini yang tidak termasuk saham kategori batubara adalah hanya tersisa B, Indi, dan juga C. Jawabannya adalah untuk B adalah Etika Energi, merupakan sektor batubara, dan Era adalah perusahaan di bagian alat komunikasi, dan yang C ini Era ini merupakan Era Jaya, di mana perusahaan ini merupakan retail. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Era. Selamat Pak Ade. Oke, kita lanjut. Dengarkan baik-baik. Saya hanya mengulangi 2 kali saja dari pertanyaan. Jadi mohon konsentrasi. Dalam transaksi saham, bila ingin membeli saham tanpa harus mengantri, maka Anda perlu bertransaksi pada kolom A. Bid, B. Offer, C. Bid volume, dan D. Overflow. Saya pilih jawaban A. Bid. Dikunci. Apa mau berubah? Sama saya ulangi pertanyaannya. Tidak. Bid. Yakin? Oke. Oke, saya ulangi ya. Dalam transaksi saham, bila ingin membeli saham tanpa harus mengantri, maka Anda perlu bertransaksi pada kolom A. Bid, B. Offer, C. Bid volume, dan D. Offer volume. Kita kunci ya jawabannya. A. Bid. Oke. Jawabannya adalah salah. Ya, sayang sekali Pak Ade, jawaban Pak Ade barusan kurang tepat sekali. Ya, jadi mungkin bisa di next kesempatan kita coba membuat kuis yang sama dan Pak Ade bisa mencoba kembali lagi di acara Wants to be Profitable. Nah, jadi jawaban dari Pak Ade hanya berhenti di poin soal ke-7. Jadi mohon maaf, sangat disayangkan sekali kita tidak
bisa menyelesaikan hingga 10 poin dari pertanyaan yang kita sudah siapkan. Itu saja buat Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Ade telah bergabung bersama kami. Dan untuk teman-teman semuanya yang suka dengan video ini, silahkan subscribe. Dan yang ingin memiliki pertanyaan atau ingin mengikuti quiz yang sama secara online, Anda bisa tulis di kolom komentar dan nanti akan diinformasikan oleh admin kita. Untuk informasi lebih detailnya bisa menghubungi tim trader support kami untuk layanan yang ada di PT Selatan Internasional. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam Learn and win.